Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengawali hari ini, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita lebih lagi pada Tuhan. Kita mulai dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan bahwa sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau mengorbankan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah memberkati kami, sudah melindungi kami, sudah menyertai istirahat kami sehingga kami bisa bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan yang pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang lapang, hati yang terbuka, supaya apa yang disampaikan bisa tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kita Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Kita percaya bahwa setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Di pagi hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk mengawali hari kita Bapak Ibu Saudara dengan kita kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengalami perubahan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah, tetapi kita yang harus berubah untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Di pagi hari ini saudara, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dengan subtema yaitu New Creation atau ciptaan yang baru. Ya, jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana setiap kita sebagai anak-anak Tuhan disebut sebagai ciptaan baru yang diubahkan oleh gambarnya. Langsung saja kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Ya. Jadi di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita pastinya memiliki kerinduan untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Di dalam setiap kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, pastinya ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam hidup kita. Apakah itu kita hidup sesuai dengan dunia ini atau kita hidup untuk menuruti setiap kehendak daripada Tuhan. Kalau kita dapat gambarkan hidup yang lama atau dengan hidup yang baru. Pastinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbeda atau menjadi pribadi yang ingin diubahkan oleh Tuhan, pasti kerinduan setiap kita mau untuk hidup dengan mengenakan manusia yang baru. Oleh sebab itu kita percaya di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27 firman Tuhan katakan bahwa setiap kita ini sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu maka kita juga harus diubahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mengapa hidup kita harus diubah Bapak Ibu Saudara? Karena kita masih tinggal dan berada di dalam dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu untuk kita mau menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita tidak boleh sama dengan gambaran dunia. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ada dua hal penting yang dapat kita pelajari. Bagaimana caranya agar kita menjadi ciptaan baru yang senantiasa diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama yang dapat kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan pakaian manusia yang baru. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi poin pertama yang dapat kita kerjakan, bagaimana kita menjadi ciptaan baru yang ingin diubahkan oleh pribadi Kristus. Yaitu yang pertama kita adalah meninggalkan manusia lama kita. Firman Tuhan katakan dahulu kamu dengan hidupmu yang lama. Ya. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini ada di dalam dosa, ada di dalam penghukuman kekal. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Roma 6 ayat 23 dikatakan
Upah dosa ialah maut, tetapi hidup yang kekal adalah ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi, roh dan pikiran kita itu harus selalu diperbaharui Tuhan, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga hidup kita menjadi semakin serupa dengan kehendaknya. Jika di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja setiap kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa Roh Kudus daripada Tuhan itu akan berdiam diri dan akan tinggal di dalam setiap hati dan hidup kita. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita kembali kepada hidup kita yang lama, tetapi kita mau masuk dan mengenakan kehidupan kita yang baru. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pelajari, bagaimana kita dapat menjadi ciptaan baru yang diubahkan oleh pribadi Kristus. Yang kedua adalah izinkan pribadinya tinggal dan memerintah dalam setiap hidup kita. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Kita buka di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Firman Tuhan katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi bagaimana caranya agar setiap kita menjadi pribadi atau ciptaan baru yang diubahkan oleh Tuhan? Izinkan pribadi Kristus itu tinggal dan memerintah dalam setiap kehidupan kita. Bukan kehendak kita yang jadi Bapak Ibu Saudara, tetapi biarlah semua kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas setiap kehidupan kita. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika rencana Tuhan itu yang terjadi atas setiap kehidupan kita, maka kita percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diubahkan Tuhan untuk dapat menjadi pribadi yang berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengizinkan pribadinya tinggal dan memerintah dalam hidup kita? Yang pertama yaitu dengan cara kita merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan itu berisi tentang banyak nasihat daripada Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Lalu bangun komunikasi dengan Tuhan seperti pagi hari ini yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Dengan kita datang menjumpai Tuhan, dengan kita memuji menyembah Tuhan, bahkan kita bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. Lalu yang paling terpenting dalam hidup kita adalah andalkan pribadi dan kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita dapat menjadi pribadi yang semakin hari semakin diubahkan untuk menjadi ciptaan baru serupa dan segambar dengan kehendak-Nya. Biar firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau ubahkan setiap pribadi-pribadi kami untuk kami semakin hari semakin menjadi ciptaan baru yang serupa dengan kehendak-Mu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu pribadi Kristus yang tinggal dan memerintah dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami. Kami sampaikan ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.